Sibabul muslimi, adapun mencaci maki orang Islam, itu fusukun adalah kefasikan. Jadi termasuk fasik, ya, mencaci maki orang Islam sekalipun dia salah. Makanya andai kata ada orang jahat, orang berbuat kesalahan, yang boleh kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya, ya. Ada orang pesek, mabok, udah pesek mabok lagi, ya, gak pantas banget. Nah, yang kita benci itu maboknya, bukan peseknya. Dasar pesek, jangan, ya. Yang kita benci itu maboknya. Orang kok masih mabok aja udah tua gitu, ya, joget-joget depan biduan, megang duit 100 ribuan nyawer, gak tahu istrinya nyari duit susah. Nah, ketika sahabat Jabir ngomong, pas ditanya sama Nabi, siapa itu? Dia bilang, ana, saya ya Rasul. Fakola, maka mengatakan Nabi, ana, saya. Harusnya pakai nama gitu, ya. Ka'annahu, seakan-akan kanjeng Nabi itu karihaha, ya, beliau tidak menyukainya. Nah, ini adab, ya. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, terus ditanya siapa, nah kita ngomong nama kita, jangan saya. Nah, terus juga kalau mau namu itu ketok pintu, assalamualaikum. Maksimal itu 3 kali. Nanti datang lagi 15 menit atau 20 menit lagi. Atau kalau emang kita dari jauh namu gitu, ya udah tunggu dulu bentar. Barangkali yang di dalam lagi pakai baju dulu, atau mungkin lagi tidur baru ngeh, atau lagi nuang air, kita kan nggak tahu. Ini namu, Waalaikumsalam. Ah, ya Allah. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, dengan nomor hadis 46. An Abdillah, dari sahabat Abdullah, annan nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, sibabul muslimi, adapun mencaci maki orang Islam, itu fusukun adalah kefasikan. Jadi termasuk dosa yang fasik, ya, mencaci maki orang Islam sekalipun dia salah. Makanya andai kata ada orang jahat, orang berbuat kesalahan, yang boleh kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya, ya. Dalam Islam tuh begitu. Ada orang pesek, mabok, udah pesek mabok lagi, ya, gak pantas banget. Nah, yang kita benci itu maboknya, bukan peseknya. Dasar pesek, jangan, ya. Yang kita benci itu maboknya. Orang kok masih mabok aja udah tua gitu, ya, joget-joget depan biduan, megang duit 100 ribuan nyawer, gak tahu istrinya nyari duit susah. Fasik itu bisa dibilang lebih cenderung sama maksiat, lebih senang sama perbuatan buruk. Itu namanya fasik, ya. Ya dia sholat, ya dia ngaji, tapi perbuatan buruknya lebih banyak daripada ibadahnya. Nah, itu namanya fasik. Sholat ya sholat, tapi habis sholat ngerasani wong. Jadi sholatnya ngomongin orang, banyakin ngomongin orangnya, gak ngomongin. Ngaji ya ngaji, sekalinya ngaji ngobrol aja sepanjang pengajian. Pak Ustadz komentarin, berhenti lagi, terus aja. Wongnya teko. Enggak, orangnya nggak ada, orangnya nggak ngaji. Orang sholat. Ya makanya saya bolak-balik ngomong ke ibu tuh, kalau ngaji jangan ngobrol. Kalau ngantuk mendingan tidur. Saya lebih rela, lebih redo ibu selonjoran kalau pegel gitu, ya. Bahkan kalau perlu tidur sekalipun daripada
ngobrol. Ngobrol tuh ganggu loh, ganggu kancane, ganggu temennya, ganggu saya juga. Saya itu punya pendengaran kuat bu. Misalnya kayak ngaji malam nih, malam Sabtu gitu ya. Ibu di belakang saya denger loh, emang gak dirap. Ibu ngobrol tuh saya gak dengar, makanya Bu Ang pindah tuh mojok situ. Takut diajak ngobrol dia. Ganggu loh. Saya dengar itu yang di belakang ngobrol tuh. Makanya tuh kadang, ini kalau saya lagi ngomong gitu ya bu ya, lagi nyampein gitu, saya merem. Itu saya keganggu sebetulnya. Saya lagi fokus. Tadi saya mau ngomong apa nih gitu. Jadi saya harus merem. Tapi so begini ngeliatin ngobrol. Sama. Oh gitu kok. Mau diomelin, udah emak-emak ya. Nenek-nenek. Nggak diomelin. Ya tapi kok tiap ngaji begitu. Ya, jangan dibiasain. Jadi kalau ngaji tuh fokus. Ya ntar kan bisa habis ngaji ngobrol lagi ya. Ini ngobrol kok nggak ada habis ya. Seneng banget. Nah, itu fasek namanya. Jadi lebih banyak keburukannya. Jadi nggak sampai kafir sih, nggak fasek aja. Jadi lebih banyak keburukannya. Nah ini baru wakitaluhu, dan adapun memeranginya atau membunuhnya itu kufrun, adalah kekufuran. Dalam bahasa kasarnya kekafiran kalau sampai kita merangin orang Islam, apalagi sampai membunuh. Makanya di surah An-Nisa tuh ayat 93 Allah nyebutin wa may yaqtul, siapa orang yang dia membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan secara sengaja, fajazauhu, maka balasan dia jahannama, masuk ke dalam neraka jahanam, kholidan fiha, di sana dia kekal di dalamnya. Kemarin sempat kalau yang ngaji malam Sabtu saya singgung tuh, ulama khilafiyah yang bikin orang abadi di neraka apakah cuman dosa kafir doang, dosa murtad ya. Jadi kalau yang kafir murtad itu udah sepakatin ulama tuh, dia masuk neraka abadan abada, selama-lamanya ya. Nah tapi pertanyaannya, ada nggak dosa selain itu yang bisa bikin orang kekal di dalam neraka? Nah sahabat Ibnu Abbas menafsirkan tadi tuh di surah An-Nisa ayat 93, itu ayat belum dimansuh, belum dihapus kalau bahasa kita. Nah makanya menurut beliau ada orang yang dia bisa juga berada di dalam neraka selama-lamanya, walaupun dia bukan orang kafir, yaitu orang yang beriman, dia membunuh orang Islam lainnya. Ya tentunya tanpa hak ya. Kemarin sempat saya singgung, kalau kita punya hak dalam artian misalnya membela diri, ya misalnya rumah dirampok, nah orang yang punya rumah membela diri, terus perampoknya mati, nah itu mah nggak masalah. Nah ini mah beneran ngebunuh ya. Nah itu menurut sahabat Ibnu Abbas, sesuai dengan penafsiran di surah An-Nisa ayat 93, maka disebutin orang tersebut masuk ke dalam neraka jahanam dan dia abadi selamanya. Termasuk orang bunuh diri ya, orang yang membunuh sama orang yang bunuh diri. Tuh, nah ini bahayanya sampai mencelakakan orang. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 5781. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Yaqulu, berkata beliau, ataitu, pernah datang aku. Sahabat Jabir pernah datang mengunjungi Nabi ya, fidainin, tentang masalah hutang, karena yang ada terjadi ala abi, pada ayahku. Fadaqtu, maka kemudian mengetuk pintulah aku, al-baba, akan pintunya Kanjeng Nabi. Ya namanya orang namu kan ngetok pintu ya, tok tok tok, assalamualaikum gitu ya. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi. Nabi kemudian dari dalam rumah nanya, manda, siapakah itu? Fakultu, maka berkata aku, kata sahabat Jabir, ana, saya ya Rasul. Jadi ditanya siapa itu, dia jawabnya saya. Salah bu, siapa itu? Harusnya dia ngomong Jabir gitu. Ini adab nih, nanti saya terangin. Nah ketika sahabat Jabir ngomong, pas ditanya sama Nabi siapa itu, dia bilang ana, saya ya Rasul. Pakola, maka mengatakan Nabi, ana, saya.
Harusnya pakai nama gitu ya. Lah kalau saya kan banyak, saya siapa? Nah gitu. Ka'annahu seakan-akan Kanjeng Nabi gitu karihaha, ya beliau tidak menyukainya. Nah ini adab ya. Jadi ini dari sisi hadis, kalau kita berkunjung ke rumah orang terus ditanya siapa gitu ya. Nah kita ngomong nama kita, jangan saya. Ya. Kalau misalnya nama kita Tukiem. Nah, siapa? Tukiem Bu. Nah gitu, jangan saya. Loh ditanya siapa kok saya. Nah terus juga kalau mau namu itu ketok pintu. Ketok pintu assalamualaikum. Dulu pernah saya sampaikan tuh. Maksimal itu 3 kali. Jadi misalnya kita ketok nih, tok tok tok, assalamualaikum, 1 ya, masih boleh tuh, tok tok tok, assalamualaikum, 2. Terus yang ketiga, tok tok tok, assalamualaikum, 3, udah, tinggal, nanti datang lagi 15 menit atau 20 menit lagi. Atau kalau emang kita dari jauh mau namu gitu ya, yaudah tunggu dulu bentar. Barangkali yang di dalam mungkin lagi pakai baju dulu, atau mungkin lagi tidur baru ngeh, ya kan? Atau lagi nuang air, kita kan nggak tahu. Ini namu kayak rampok. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ah ya Allah, jangan ya. Jadi ketok, jeda dulu, assalamualaikum. Tunggu aja dulu, tadi juga ada yang ngerespon. Sampai 3 kali. Kalau yang di dalam nanya siapa, nah jawab kitanya. Tukiem. Ya. Ya dalam hal ini Nabi agak kurang suka ya. Ya ditambah memang Nabi itu kan pendakwah itu. Nabi itu kan ya Rasul, utusan Allah, tugasnya berdakwah. Ada waktu di mana beliau itu memberikan waktunya kepada keluarga, gitu ya, kepada istri, kepada anak, ya kepada cucu beliau. Nah ini jangan disamain sama kita yang orang biasa gitu. Makanya mohon maaf nih, saya pribadi saya ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Saya bilangin, saya pribadi tipe orang yang nggak suka ditamuin. Ini saya pribadi ya. Kalau ibu-ibu silakan ditamuin nggak masalah. Nah kalau saya nih, ini saya pribadi itu nggak suka ditamuin. Jadi kalau mau ketemu saya pas ngaji begini, nanya gitu ya. Nggak apa-apa ya, kalau yang di rumah misalnya hari Kamis tuh ibu-ibu misalnya mau nanya, jadi jangan sengaja ujuk-ujuk datang ke rumah ya. Kenapa? Ya karena saya punya waktu juga buat keluarga, buat istirahat, buat mutolaah, belajar kitab lagi, kan begitu. Bayangin seandainya saya di rumah lagi ngobrol misalnya sama istri saya, atau saya lagi ngobrol sama anak saya gitu ya, lagi bercanda, terus ibu datang, kan keganggu. Nah itu dosa loh Bu, ganggu keharmonisan orang. Atau saya lagi belajar, lagi baca kitab, nyiapin buat misalnya besok ngajar di mana gitu ya, ngaji di mana saya baca, tiba-tiba ibu datang ya. Mending kalau ngasih duit. Oh, kadang-kadang ngeluh ya kan, curhat ya kan, Pak Ustadz suami saya begini gitu. Jangan ya. Jadi orang tuh kan punya privasi ya, kecuali pintu dibuka nggak ada masalah. Kalau pintu ditutup berarti posisi lagi nggak ditamuin. Dan ini saya pribadi tipe orang yang nggak suka ditamuin ya. Jadi kalau misalnya mau nanya apa-apa ketemu sama saya, pakailah peluang-peluang yang kita bisa ketemu rame-rame ya, seperti ini. Kan banyak peluangnya juga ya, malam Sabtu ngaji bisa ketemu, kalau mau nanya, mau ngundang gitu ya. Atau misalnya lagi kalau yang ngaji keliling tuh tiap 2 minggu sekali gitu ya. Nah itu pakai tuh, manfaatin ya. Bukannya saya sok gak mau ditamuin ya Bu, bukan, mohon maaf ya. Tadi karena saya pengajar, saya kan tugasnya belajar juga. Jadi jangan dikira tuh di rumah saya nganggur ya. Saya di rumah juga buka kitab, saya belajar lagi. Nah senggang-senggang itu kan saya ngobrol sama istri gitu ya, ngobrol sama anak. Ya sama seperti ibu, ngobrol sama suami, ngobrol anak, kan ada waktu. Nah bedanya ibu kan nggak ada kewajiban keluar buat ngajar. Mau pereng ngaji pun nggak ada yang nanyain, kan begitu ya. Jadi nggak ada beban itu, sementara saya punya beban gitu ya. Ini sih usahain bukan cuma saya doang, kepada siapapun. Ya kepada siapapun, kalau misalnya kita butuh, ya udah kita sampein pas ketemu, nggak mesti harus di rumah. Nah buat saya pribadi, kalau misalnya gitu ibu mengundang apa gitu, gak usah ngomong di rumah, ngerepotin. Mungkin orang awam nganggepnya kan yang sopannya di rumah gitu ya. Kalau menurut saya enggak, itu malah ngerepotin, ngeganggu.
Jadi kalau mau ngomong ya pas ngaji gini, nggak apa-apa. Kalau pas ngaji hari Kamis tuh nanya. Nanya atau butuh apa, perlu apa, misalnya mau yasinan. Pak Ustadz saya mau ngundang yasinan malam Jumat, ya udah ngomong pas ngaji, pas lagi gini nggak apa-apa. Atau pas tahu nih, wah Senin saya di tempat mudiran, ya udah samperin ke mudiran. Pokoknya jangan ke rumah. Kalau ke rumah itu kan privasi, ya. Rumah itu kan tempat saya kan rumah pengajian, Bu, bukan rumah kayak ibu rumah pribadi. Ibarat dokter lah, rumah saya itu rumah sakit. Berarti gitu, yang datang tuh sing sakit-sakit itu. Ya kan lagi belajar sakit. Makanya kata Imam Ghazali itu, ya guru itu ya seperti tabib, seperti dokter. Ibu datang ke dokter kan ngeluh kan, sakit apa, terus dikasih obat, kan begitu. Sama ngaji juga begitu. Ibu datang ke sini terus baca Quran, salahnya di mana? Kan sama aja, ya enggak? Nggak ada orang datang ke dokter terus ngajak ngopi, ya kan? Ayo dok, kita ngopi dok. Nggak ada, pasti ada tujuan. Nah ibu juga berangkat ke pengajian kan ada tujuan, ya. Jadi bukan semata-mata seperti orang biasa pada umumnya, mungkin senang ditamuin kayak ibu, mungkin senang ditamuin. Ya nggak apa-apa, dan itu bagus ya, silaturahim. Tapi kalau buat orang-orang tertentu, ya kadang-kadang nggak senang ditamuin. Ibu kalau ke Jawa Timur misalnya ke kiai-kiai, susah Bu, sowan ke kiai itu susah. Ya, ibu di sana seminggu aja belum tentu ketemu. Jadi ada waktu-waktu khusus buat sowan. Nah satu lagi ya, Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani, jika ada dua orang yang saling mengejek. Ini ada dua orang nih, saling kata-kataan. Dasar lo pesek, lo hitam. Main kata-kataan gitu ya. Ma akan perkara atau ucapan maksudnya. Qala yang berkata keduanya, fa'alal badi'u, maka dosanya itu adalah bagi orang yang memulai. Jadi yang dapat dosa adalah orang yang memulai, yang pertama. Malam ya tadi, selama tidak melewati batas al-mazlumu, orang yang zolim itu. Maksudnya orang yang keduanya itu kalau membalasnya sesuai. Jadi sebetulnya, nih misalnya ya, ada orang dikatain dasar lu pesek gitu ya. Nah, terus dijawab dasar lu hitam, itu secara dosa seri, satu sama impas. Nah yang nggak boleh itu yang disebut ini tadi mazlum, menzolimi, ngatainnya lebih dari dua. Dikatain cuman pesek, dasar kamu pesek. Nah yang dikatain pesek balasnya dua. Lu sampean udah hitam tukang utang. Berarti kan dua ya. Nah itu satu lawan dua tuh berarti. Nah yang kayak gitu namanya zolim ya. Jadi kalau bicara dosa sama pahala, seandainya ada orang ngatain kita, kita punya hak sebetulnya ngatain balik. Cuman kalau di Quran disebut kalau kita memaafkan itu lebih bagus. Tapi secara hukum, ini secara hukum ya, membalas selama tidak dengan kezoliman, dalam artian dengan balasan yang berlebih ya, itu diperbolehkan. Jadi seandainya kita dikatain orang terus kita ngatain balik, itu sebetulnya boleh. Cuman memaafkan itu jauh lebih baik. Nah ketika memaafkan itu, orang ini gimana? Orang ini secara hukum kalau dia minta maaf gugur dosanya. Tapi kalau dia belum minta maaf, maka dia nggak dimaafin sama Allah. Nah ini makanya bahayanya orang punya dosa sesama manusia. Kalau kita punya dosa sama Allah, insya Allah Allah maafin Bu. Kita punya dosa sama Allah, misalnya lalai sholat, ya, atau mungkin kita lupa ngelasanin sholat, atau mungkin ibu waktu masih mudanya nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, ya, pas mulai tua baru tobat. Asal kita benar-benar insaf, ya kita tobat, minta ampun pada Allah, insya Allah dimaafin. Ya. Tapi kalau sama manusia urusannya tetap harus minta maaf. Kita pernah nyakitin orang, maka kita harus ngomong sama dia, minta maaf sama dia. Kalau udah meninggal gimana? Ya doain. Gitu. Sebab urusan manusia itu sampai akhirat. Beda sama urusan Allah. Kalau kita sama Allah itu bisa selesai di dunia. Ya, syaratnya tadi ya, asal kita tobat, kita insaf, kita minta ampun sama Allah, insya Allah di akhirat gak ada masalah. Bebas kita. Tapi kalau kita zolim, ngenyakitin orang, ngecewain orang dan sebagainya, terus kemudian di dunia belum sempat minta maaf, nanti di akhirat kita ditagih.
Nah, yang bahaya itu nanti konsekuensinya, masalahnya di akhirat itu pahala kita bakal diambil buat nutupin kesalahan kita. Kita dinilai sama malaikat, kamu punya dosa sama dia, nyakitin hati dia, ngecewain dia misalnya dan sebagainya 100. Maka diambil pahala kita. Kita punya pahala 500, diambil 100. Ditaruh ke dia. Berarti yang pahalanya kita tadi 500 jadi cuman 400. Itu kalau pahalanya ada. Gimana kalau orangnya nggak punya pahala? Maka yang ditambah adalah dosa dari si orang yang dizolimin. Dia nggak punya pahala nih, ya karena yang dizolimin banyak. Tadinya punya 500, tapi yang dizolimin 6 orang. Diambil 100 dikasih ke A yang satu, diambil lagi 100 dikasih yang kedua, diambil lagi yang 100 dikasih yang ketiga, diambil lagi 100 kasih yang keempat, diambil lagi 100 kasih yang kelima. Habis. Nah, sementara masih ada datang orang pada dia. Apa yang terjadi? Maka dosanya orang yang dizolimi ini, yang disakitin ini diambil, ditaruh, ditambahin ke orang yang berbuat zolim, yang nyakitin. Jadi bertambah dosanya. Itu bahayanya orang yang zolim. Untungnya makanya kita tuh di Indonesia punya tradisi Idul Fitri salam-salaman ya, untungnya. Makanya manfaatin kalau lebaran itu keluar ya, kunjungin tetangga, kunjungin saudara. Khususnya yang terlebih lagi kalau kita punya salah sama dia, karena momennya nggak ada lagi. Takutnya di tahun itu kita mati, kita belum sempet minta maaf, nanti tagihnya di akhirat. Gak usah seminggu, 3 hari aja kita marah nggak boleh, ya kan? Marah itu dibatasin cuma sampai 3 hari, iya. Maka harus ditegur. Kecuali emang orangnya tinggalnya jauh. Nah, itu karena kita masih mikirin manusia. Iya, balik lagi tuh, nambah-nambahin pikiran. Iya, nggak usah mikirin manusia, pikirin hubungan kita sama Allah. Bolak-balik tuh saya kasih kunci tuh ke ibu, biar gak gampang kecewa, biar gak gampang kesel, biar gak gampang sakit hati. Ibu kalau diapa-apain orang jangan mikirin dia, mikirin itu adalah makhluknya Allah. Insya Allah gak bakal kecewa. Iya. Bikin sakit doang kalau kita mikirin dia itu. Ya, ada orang nih ngeselin kita, nyakitin kita ya, jangan mikirin dianya. Itu anggap aja ujian dari Allah. Gimana pun juga dia diciptain sama siapa? Sama Allah. Nah itu buat nambahin pahala kita sebetulnya. Ya saya bolak-balik nyontoin ibu misalnya ngaji nih. Kenapa saya tetap ngajarin ibu? Ibu udah gak bisa, susah ya kan? Ya karena saya nganggapnya ibu makhluk Allah. Ibu ini ladang dakwah saya, ladang amal saya. Makanya saya nggak mikirin ibu. Ibu mau bisa apa enggak itu urusan Allah. Yang saya pandang adalah gimana pun juga ibu makhluk Allah. Ibu ngurus anak, ngurus cucu, ketemu tetangga, saudara sama-samain semua. Supaya nggak gampang emosi. Ya kalau mikirin dia orangnya itu ya emosi. Ya, urusannya pengennya marah-marah mulu. Ya aja ya. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.